Melihat sekelompok penjahat yang menangkapi para wanita yang hendak mereka jual ke luar negeri, gadis ini segera mengeluarkan busur panahnya. Ia berusaha menyelamatkan temannya yang akan diculik, namun aksinya malahan ketahuan dan segera ditangkap oleh para penjahat. Di saat semua harapan hampir sirna, seorang budak tiba-tiba bergerak untuk melawan. Dengan cara yang brutal dan nekat, ia menusuk lawannya tanpa menggunakan tangan, sehingga aksinya itu memicu kekacauan besar dan kemarahan sang pemimpin penjahat. Namun dengan keberaniannya, pemuda yang bernama Hamir ini segera berdiri tegap untuk menantang mereka semua. Kemudian segera bertarung untuk mengalahkan satu persatu anak buah penjahat ini yang mencoba untuk menghentikan dirinya. Dengan semua keahlian bertarungnya, pemuda ini berhasil mengatasi mereka semua. Hampir saja pemuda ini melukai si gadis yang bernama Rajal ini malahan terpesona melihat kegagahan pemuda itu yang dengan tenang mencoba menyelamatkan dirinya dari serangan para penjahat itu. Rajal dan teman-temannya akhirnya berhasil melarikan diri, begitu pula dengan para budak lainnya. Namun tidak dengan pemuda ini, dirinya malahan ditangkap oleh para pasukan kerajaan yang menganggap dirinya telah membuat kekacauan di pasar ini. Di hadapan semua orang, Hamir akhirnya terpaksa mengungkap jati dirinya. Ia adalah Hamir Jikohil, adik dari Raja Somnat. Berita itu segera sampai ke ibu kota. Raja Dut Haji murka setelah mendengar ulah adiknya di kota. Namun sang permaisuri Arjanji Golil selalu membela Hamir. Sejak ibu Hamir meninggal saat ia masih kecil, Arjanjilah yang menggantikan peran seorang ibu. Itulah sebabnya ia begitu memanjakan dan melindungi Hamir apapun yang terjadi. Di tengah ketegangan keluarga kerajaan, kabar buruk kembali datang. Pasukan Tuhlak telah mencapai wilayah Bol dan berniat menghancurkan kuil suci di sana. Kerajaan Bol sadar mereka tak akan mampu menahan serangan tersebut. Mereka pun meminta bantuan Somnat. Namun Raja Dut Haji menolak. Baginya melawan pasukan Tuglak sama saja dengan mencari kematian. Terlebih lagi, Delhi adalah basis utama Kesultanan Mughal yang memiliki kekuatan militer besar dan tak tertandingi. Keputusan itu menjadi awal dari konflik besar antara kewajiban melindungi kuil suci, rasa takut akan kekuatan musuh, dan takdir Hamir yang perlahan mulai menepati janji ibunya. Sementara di istana Delhi, Sultan Mughal tengah membicarakan ambisi besarnya untuk menguasai seluruh tanah India. Sultan mengungkapkan bahwa ia mendapat tawaran untuk bersekutu dengan bangsa Tuhlak demi memperkuat kesultanan. Meski memiliki agama yang sama, Sultan sebenarnya ragu. Ia tahu betul, bangsa Tuhlak terkenal kejam setiap kali menginvasi wilayah, menyisakan kehancuran dan penderitaan. Namun Kultam, tangan kanan Sultan, menyampaikan kenyataan pahit. Keuangan kerajaan sedang menipis. Jika dibiarkan, kelaparan akan meluas dan pemberontakan bisa pecah kapan saja. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kesultanan adalah menguasai seluruh India dan merampas sumber dayanya. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika mereka membiarkan bangsa Tuhlak bergabung. Kultam sadar, di bawah pimpinan Raja Zafar Jalaluddin Khan, pasukan Tuhlak mampu menaklukkan India dengan cepat. Masalahnya, Zafar dikenal sangat licik dan kejam. Berurusan dengannya selalu berakhir dengan kekacauan. Belum selesai mereka berdiskusi, kabar mengejutkan datang. Zafar Jalaluddin Khan dilaporkan telah tewas yang terbunuh di saat dirinya hendak menyerang kerajaan Baks. Raja Kerajaan Baks menerima kiriman sebuah peti yang berisi jasad Zafar dibawa oleh jenderal kepercayaannya yang bernama Darmuji. Namun suasana mendadak berubah mencekam. Dari dalam peti mati malahan terdengar suara tertawa. Dan benar saja, saat peti dibuka, sebuah pedang melesat keluar menusuk tubuh pasukan istana. Ternyata itu bukanlah jenazah, melainkan sebuah jebakan. Zafar ternyata berpura-pura mati demi bisa menyusup ke dalam istana. Dan lebih parahnya lagi, Darmuji ternyata telah berkhianat. Zafar berjanji jika kerajaan Baks jatuh ke tangan Tuhlak, Darmuji akan diangkat menjadi raja berikutnya. Begitu melihat para selir istana, Zafar langsung bertindak brutal. Ia segera menghabisi Raja Baks tanpa ampun. Seluruh perempuan kerajaan akhirnya ditawan dan segera dibawa ke Delhi bersama jasad sang raja sebagai hadiah bagi Sultan Mughal. Keberhasilan Zafar menaklukkan kerajaan Baks membuat Sultan tak punya pilihan. Ia akhirnya menerima Zafar sebagai bagian dari Kesultanan Mughal. Malam harinya Sultan memberi perintah baru. Zafar diminta menginvasi wilayah barat India. Target utamanya menghancurkan 10 kuil suci di seluruh India. Jika kuil-kuil itu runtuh, Sultan yakin mental rakyat India akan hancur. Terlebih, kuil terbesar kuil Somnat menyimpan harta karun yang luar biasa besar. Zafar menerima perintah itu tanpa ragu. Ia berjanji akan menjalankannya dengan sempurna. Namun setelah Sultan pergi, adiknya Rasul bertanya mengapa mereka harus tunduk pada perintah Mughal. Saat itulah terungkap ambisi sebenarnya Zafar. Ia tidak berniat menjadi bawahan siapapun. Tujuannya adalah untuk menjadi seorang sultan. Langkah pertamanya adalah menaklukkan seluruh India. Setelah itu ia akan merebut tahta Kesultanan Mughal untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian di wilayah Saurashtra, di sana tengah berlangsung festival kuil besar. Rakyat sibuk mempersiapkan perayaan tanpa menyadari bahwa bahaya besar sedang bergerak mendekat. Badai perang perlahan mulai datang karena di pinggiran kota pasukan Tuglak mulai berbuat onar. Mereka memaksa para pendeta kuil untuk menunjukkan lokasi kuil utama. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan lingga Yoni suci yang berada di sana sebagai simbol penghinaan terhadap kepercayaan setempat. Tanpa mereka sadari, seluruh gerak-gerik pasukan Tuglak tengah diawasi
oleh seorang tokoh misterius bernama Vekdaji. Para prajurit ini mencoba mengangkat lingga yoni raksasa itu lalu mendorongnya dan dibuang dari atas tebing. Batu suci tersebut sangat besar dan berat, mustahil diangkat oleh satu orang. Namun di luar nalar manusia, Vekdaji malahan bisa menahan batu itu hanya dengan sebuah tombak. Sebuah adegan yang jelas menentang hukum fisika dan gravitasi. Sayangnya, akibat reruntuhan batu, Vekdaji justru ikut tertimbun hidup-hidup. Melihat pemimpin mereka terkubur, warga desa pun panik dan segera berusaha untuk mengangkat batu-batu besar tersebut. Benar saja, dugaan mereka terbukti. Dengan kekuatan yang luar biasa, Vekdaji bangkit dan mengangkat lingga yoni itu seorang diri, lalu mengembalikannya ke tempat semula, sesuatu yang bahkan membutuhkan banyak prajurit Tuklak untuk melakukannya. Sementara itu, Hamir dimarahi kakaknya dikarenakan perilakunya yang selalu saja membuat masalah. Karena sebagai seorang pangeran, Hamir dianggap tidak pantas terus berkeliaran tanpa tujuan. Namun Hamir justru memilih menikmati pesta dan tarian rakyat, mengabaikan teguran tersebut. Dengan membawa sebuah pedang, Zafar menantang Raja Kambaji yang telah berhasil ia kalahkan dan memohon agar rakyat dan putranya tidak dibunuh. Mendengar permintaan tersebut, Zafar menantang Raja Kambaji dengan sebuah syarat. Jika dirimu berhasil membunuhku dengan mata tertutup, maka semua akan selamat. Tak punya pilihan, Kambaji terpaksa menyetujuinya. Namun Zafar tentulah sangat licik. Setelah mata Kambaji ditutup, ia malahan disuruh melawan putranya sendiri. Dan tanpa mengetahui kebenarannya, Kambaji akhirnya membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Zafar kemudian menyatakan bahwa tak akan ada siapapun yang mampu menghalangi dirinya untuk menjadi penguasa Hindustan. Sementara Hamir yang sedang menyusuri hutan bersama sahabatnya Laksa menggoda Hamir yang tampak tersenyum sendiri, menduga Hamir sedang jatuh cinta. Hamir mengakuinya ia jatuh cinta pada seorang gadis yang ditemuinya di pasar budak. Di tengah percakapan, Laksa melihat seekor macan mendekat. Pasukan Tuklak mencoba memburu hewan itu, namun tiba-tiba seorang pemanah wanita muncul dan menewaskan para prajurit dengan ketepatan luar biasa. Hamir kemudian mengikuti gadis tersebut dan tersadar kalau itu adalah si gadis yang pernah diselamatkannya di pasar tempo hari dan mulai kembali terpesona melihat kecantikannya. Bersama-sama mereka melawan pasukan Tuklak. Hamir yang terus saja menebarkan pesonanya kepada si gadis tiba-tiba terkena bidikan panah sehingga keduanya terjatuh dari atas tebing dan pingsan. Di keesokan harinya, Hamir terbangun pada sebuah desa. Desa itu ternyata milik Vekdaji. Seorang wanita tua menyambut Hamir dengan penuh keyakinan, mengira Hamir adalah titisan Dewa Krishna yang akan membawa kemakmuran bagi Hindustan. Tak lama kemudian, wanita pemanah itu muncul. Namanya Rajal, dan ia berterima kasih karena Hamir telah menyelamatkannya 2 kali. Fakta mengejutkan, terungkap Rajal adalah putri tunggal Vekdaji. Mendengar penjelasan Rajal, Vekdaji mengizinkan Hamir tinggal di desa hingga sembuh. Malam harinya diadakan perayaan desa. Pandangan Hamir tak bisa lepas dari Rajal. Vekdaji mulai menyadari ketertarikan itu dan menjadi waspada. Keesokan hari, Vekdaji menguji kekuatan Hamir dengan bergulat. Di luar dugaan, Hamir mampu mengimbangi kekuatan Vekdaji, bahkan hampir menang. Namun saat melihat Rajal, Hamir sengaja mengalah, tak ingin mencelakai calon ayah mertuanya. Sikap itu justru membuat hati Raja luluh. Desa pun kembali bersuka cita. Namun suasana berubah ketika Vekdaji menangkap Laksa dan memaksanya mengungkap jati diri Hamir. Hamir akhirnya mengaku ia adalah Pangeran Somnath, adik Raja Dulhaji. Pengakuan itu membuat warga desa murka. Raja Dulhaji dikenal sebagai Raja Boneka, simbol penindasan. Kepercayaan mereka pun runtuh dan konflik besar tak terelakkan. Ketika desa diserang pasukan Tuklak, Rajal sama sekali tidak turun tangan. Sikap itu membuat Hamir terpukul. Di sisi lain, Vekdaji sebenarnya sangat murka. Ia merasa telah dibohongi oleh Hamir tentang jati dirinya. Namun karena Hamir pernah menyelamatkan nyawa Rajal sebelumnya, Vekdaji menahan amarahnya. Ia membiarkan Hamir hidup, tetapi dengan satu syarat, Hamir tidak boleh pernah kembali ke desa itu, apalagi menemui Rajal. Dengan wajah tertunduk dan hati remuk, Hamir pun pergi meninggalkan desa. Dengan busur panah di tangan, gadis ini menghadang Hamir yang hendak pergi meninggalkan desanya. Kemudian Raja meluapkan semua kekecewaannya. Ia menuduh Hamir mendekati dirinya hanya demi memata-matai sukunya. Namun Hamir tetap berdiri, tak melawan sedikit pun. Ia berkata dengan jujur bahwa ia tidak takut mati demi Raja, karena cintanya bukan tipu daya, melainkan tulus dan suci. Perdebatan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Raja tak mampu lagi menyangkal perasaannya sendiri. Ia mengakui bahwa ia juga mencintai Hamir. Amarah yang nyaris berujung maut itu berubah menjadi pelukan 2 insan yang terikat cinta di tengah konflik besar. Sekembalinya ke istana, Hamir mencurahkan isi hatinya kepada Arjanji, kakak iparnya satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Hamir memohon agar Arjanji membujuk Raja Dulhaji untuk merestui cintanya dengan Raja. Tak hanya itu, Hamir juga mengingatkan bahwa kerajaan Somnath harus mulai memperhatikan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jika pasukan Tuklak berhasil menguasai daerah sekitar, maka kehancuran Somnath hanyalah soal waktu. Arjanji berjanji akan menyampaikan hal itu kepada suaminya.
Beberapa hari kemudian, saat Hamir tengah berlatih pedang, Raja Dul Haji datang membawa kabar buruk. Wilayah perbatasan Somnath diserang pasukan Tuklak. Mengingat saran Hamir sebelumnya, Dul Haji memutuskan mengutus Hamir untuk menghalau pergerakan musuh. Mendapat perintah itu, Hamir langsung berangkat tanpa ragu. Di tempat lain, Zafar terlihat telah menguasai sebuah desa. Saat ia hendak membunuh pendeta kuil, Hamir muncul dan menghentikannya. Keberanian Hamir menarik perhatian Zafar. Ia pun mengusulkan sebuah taruhan. Jika Hamir menang, Zafar dan pasukannya akan meninggalkan desa itu. Tantangannya adalah lomba lari menuju bendera kemenangan. Namun seperti biasa, Zafar berbuat curang. Ia memerintahkan pasukannya berlomba dengan menunggang kuda, sesuatu yang mustahil dikalahkan manusia biasa. Meski begitu, Hamir berlari dengan kecepatan luar biasa, hampir mengimbangi kuda-kuda tersebut. Menjelang garis akhir, seorang tentara Tuklak melempar cambuk ke arahnya. Dengan refleks cepat, Hamir menangkap cambuk itu dan justru menjatuhkan penunggangnya. Dengan cara yang hampir mustahil, Hamir memenangkan perlombaan. Terpaksa menelan malu, Zafar menepati janjinya dan meninggalkan desa. Namun malam itu, tentara yang kalah disiksa habis-habisan. Zafar yang tak pernah menerima kekalahan akhirnya membunuh prajuritnya sendiri. Dipenuhi amarah dan rasa dipermalukan, Zafar bersumpah akan menaklukkan seluruh kerajaan Somnath. Ia meminta saran pada Qazi yang menyarankan satu langkah kejam, membantai semua orang yang telah mempermalukan mereka. Benar saja, malam itu desa yang sebelumnya diselamatkan Hamir diserang kembali. Pasukan Tuklak membantai seluruh penduduk tanpa ampun. Jasad-jasad digantung terbalik di pohon, anak-anak dan perempuan pun tak luput dari pembantaian. Seorang ibu yang seluruh keluarganya tewas menatap Hamir sambil berkata, "Bukankah kamu berjanji akan melindungi desa ini? Tapi yang kami terima hanyalah kehancuran." Kata-kata itu menghantam hati Hamir lebih keras dari senjata apapun. Di hadapan mayat-mayat tak berdosa, Hamir kembali bersumpah. Ia tidak akan berhenti berjuang sampai seluruh wilayah Somnath terbebas dari invasi Tuklak, meskipun harus menukar kemenangan itu dengan nyawanya sendiri. Gadis ini diliputi rasa gelisah setelah mendengar kabar tentang sebuah desa yang dibantai oleh pasukan Tuklak. Yang membuat hatinya semakin berat, Hamir ternyata ikut terlibat dalam tragedi itu. Melihat putrinya menangis, Fekdaji berusaha berbicara dengan Rajal. Namun Rajal berpura-pura tegar. Ia menyatakan akan mengikuti semua perintah ayahnya, karena di dunia ini hanya Fekdaji satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sikap Rajal itu justru mendorong Fekdaji untuk menceritakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Kalau ternyata Rajal bukanlah anak kandungnya. 20 tahun lalu, Fekdaji adalah seorang perampok. Bersama pasukannya, ia menyerang iring-iringan tentara kerajaan Surastra dengan tujuan membunuh raja yang berada di dalam kereta kencana. Namun Fekdaji terkejut saat mendapati sang raja telah terluka parah. Rupanya, sebelum itu pasukan Tuklak lebih dulu menyerang istana, memaksa raja melarikan diri. Dalam kondisi sekarat, raja berkata bahwa Fekdaji tak ada bedanya dengan pasukan Tuklak jika terus menumpahkan darah. Ia memohon bila masih ada sedikit kebaikan di hatinya agar putrinya tidak dibunuh. Saat melihat seorang bayi kecil di dalam kereta, hati Fekdaji pun luluh. Sejak hari itu, bayi tersebut diangkat menjadi anaknya. Fekdaji meninggalkan kehidupan gelapnya sebagai perampok dan memilih jalan baru. Mendengar kenyataan itu, Raja pun terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berbalik dan pergi meninggalkan Fekdaji seorang diri. Di tempat lain, Zafar tengah menikmati hiburan. Seorang penari perut menari riang mengikuti irama suara gendang. Namun kesenangannya terganggu ketika Qazi datang membawa kabar bahwa rakyat kerajaan Somnath menolak membayar pajak dan mulai melawan. Alih-alih marah, Zafar justru tersenyum puas. Ia menyukai tantangan. Ia pun memutuskan untuk menginvasi kerajaan Somnath dan menjadikan serangan awal sebagai salam perkenalan. Malam harinya, festival kuil Somnath digelar. Rakyat larut dalam perayaan, begitu pula keluarga kerajaan. Namun kegembiraan itu mendadak berubah menjadi teror ketika pasukan Tuklak menyerbu festival. Karena tak siap, Raja Dul Haji berhasil ditangkap. Rasol, pemimpin pasukan Tuklak, menyampaikan pesan dari Zafar. Rakyat Somnath tidak akan disakiti jika mereka bersujud di kaki Zafar. Rasol juga secara terbuka menantang Pangeran Hamir, orang yang telah mempermalukan mereka. Dan tanpa perlu dipanggil, Hamir pun melangkah maju dengan penuh wibawa. Dengan kekuatan titisan dewa, Hamir maju menantang Rasol dalam duel 1 lawan 1. Pertarungan berlangsung sengit hingga pasukan Tuklak bertindak curang. Hamir sempat tumbang, namun mustahil seorang titisan dewa kalah semudah itu. Hamir bangkit kembali kali ini tanpa menahan kekuatannya. Energi ilahi mengalir deras dalam tubuhnya. Kekuatan yang merupakan perpaduan amarah dewa lautan, keganasan dewa perang, dan ledakan kekuatan tak terbendung. Dengan trisula di tangannya, Hamir mengamuk. Pasukan Tuklak dibantai tanpa ampun. Rasol pun tewas, tubuhnya tertembus berkali-kali oleh trisula Hamir. Ketika kabar kematian adik kesayangannya sampai ke telinga Zafar, amarahnya tak terbendung. Di hadapan jasad Rasol, Zafar bersumpah akan menuntut balas bukan hanya pada Hamir, tapi pada seluruh kerajaan
Somnat. Keesokan harinya, situasi justru berbalik. Rakyat Somnat marah kepada Hamir. Mereka menyalahkannya karena telah membunuh Rasol. Sebab kini pembalasan Tuklak hampir pasti datang. Menurut mereka, jika Raja Duhaji menyerah sejak awal, mereka hanya perlu membayar pajak lebih besar, nyawa rakyat akan selamat. Sekarang yang tersisa hanyalah ketakutan akan pemusnahan total. Merasa bertanggung jawab, Hamir menyatakan niatnya untuk menghancurkan Zafar terlebih dahulu sebelum pasukan Tuklak mencapai Somnat. Namun Raja Duhaji menentangnya keras. Ia menolak pertumpahan darah dan bersikeras mencari jalan damai, meski itu berarti tunduk. Hamir tak goyah, tekadnya sudah bulat. Ia berjanji menyerang bangsa Tuklak seorang diri. Gadis ini menangis sedih mengetahui orang yang ia cintai akan pergi ke medan perang, kemudian berkata jika perang ini berakhir maka mereka harus menikah. Namun Hamir tak berani berjanji karena misi berbahayanya ini bisa saja menewaskannya. Tapi ayah si gadis datang dan malahan mengatakan kalau kalian berdua harus menikah sebelum Hamir pergi untuk berperang. Semua ini terjadi setelah sebelumnya. Di saat Hamir hendak pergi, seorang ibu maju dengan wajah penuh amarah dan duka. Anak sulungnya tewas dibunuh tentara Tuklak. Namun dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia masih memiliki 2 anak lagi dan mereka akan ikut bertarung di sisi Hamir. Keberanian itu menular. Satu demi satu rakyat maju, menyatakan kesediaan mengangkat senjata. Sosok Hamir yang gagah berani telah menggerakkan hati mereka. Dari yang sebelumnya mencela, kini mereka berdiri di belakangnya. Melihat rakyatnya bersatu, Raja Duhaji diliputi rasa malu. Ia pun menyatakan akan ikut berperang, namun Hamir menolak. Ia hanya meminta sebagian kecil pasukan Somnat, Duhaji dan pasukan yang tersisa harus menjaga kerajaan. Jika Hamir gagal membunuh Zafar, setidaknya Somnat masih punya harapan bertahan. Hamir pun berangkat. 4 sahabat setianya ikut bersamanya. Di perbatasan hutan, langkah mereka terhenti oleh suara yang mereka kenal. Raja sengaja datang untuk menemui Hamir. Ia marah karena Hamir pergi tanpa berpamitan. Hamir sadar misinya nyaris mustahil. Ia tak ingin Raja bersedih jika ia tak pernah kembali. Namun Raja yakin Hamir akan pulang dengan selamat. Ia meminta satu hal. Setelah semua ini berakhir, mereka harus menikah. Hamir tak berani berjanji, tapi jika ia kembali dengan kemenangan, ia akan menjadikan Raja istrinya. Saat suasana menjadi emosional, Fekdaji muncul. Alih-alih marah, ia justru kagum pada keberanian Hamir melawan bangsa Tuklak dengan pasukan seadanya. Fekdaji pun memutuskan bergabung. Namun ada satu syarat. Sebelum berangkat ke medan perang, Hamir harus menikahi Rajal. Malam itu di tengah hutan, pernikahan digelar secara sederhana. Malam paling membahagiakan bagi Hamir dan Rajal. Namun keesokan paginya, Hamir harus meninggalkan istrinya yang baru semalam ia nikahi. Rajal memohon kepada ayahnya agar Hamir dan semua yang berangkat bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, puluhan ribu pasukan Tuklak mulai bergerak menuju Somnat. Menyadari mereka kalah jumlah, kalah persenjataan dan kalah pengalaman, Fekdaji berusaha membakar semangat pasukan. Meski sebagian besar hanyalah rakyat biasa yang belum pernah berperang, Fekdaji yakin kemenangan masih mungkin diraih. Saat pasukan Tuklak di bawah komando Kazi memasuki jalur hutan sempit, mereka dihadang oleh 2 sosok saja, Hamir dan Fekdaji. Keduanya memperingatkan pasukan Tuklak untuk mundur jika masih ingin hidup. Kazi tidak gentar, menghadapi 2 orang bukan ancaman baginya. Namun yang tidak mereka sadari, pasukan Somnat telah mengepung mereka dari kedua sisi hutan. Karena serangan mendadak di jalur hutan, pasukan pertama Tuklak berhasil dihancurkan. Kemenangan itu membakar semangat pasukan Somnat. Mereka yakin dengan taktik perang gerilya dan pemanfaatan medan, kemenangan masih mungkin diraih. Namun di balik optimisme itu ada kegelisahan. Mereka tahu Zafar bukan lawan biasa, ia licik dan tak pernah kehabisan cara. Benar saja, Zafar memerintahkan pasukan kerajaan Baks yang dipimpin Raja Darmuji untuk turun ke medan perang. Tetapi Fekdaji dan Hamir telah membaca langkah itu. Mereka memancing pasukan Baks masuk ke celah sempit di antara perbukitan. Di sanalah pembantaian terjadi. Pasukan Baks dan Tuklak yang tak siap dihancurkan tanpa ampun. Kekalahan demi kekalahan membuat Kazi akhirnya mendesak Zafar agar menurunkan pasukan utama Tuklak. Mendengar itu Zafar justru tertawa. Sudah lama ia tak merasakan gairah peperangan sebesar ini. Ia menenangkan Kazi karena ia telah memesan senjata dari Kesultanan Mughal. Ratusan meriam dilesatkan dan terbang melayang jatuh menghantam para pasukan Somnat yang sedang berada di dalam hutan. Dari atas gunung, Zafar dengan santai menikmati pembantaian itu. Sementara pasukan Somnat yang sudah tak berdaya hanya bisa berlari menghindar dan mulai tercerai-berai. Bahkan tak tahu harus berbuat apa. Zafar dengan bangga menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari atas bukit. Melihat pasukannya yang terus dihancurkan dari jarak jauh, Fekdaji mengambil keputusan nekat. Ia pun segera berlari untuk menerjang hujan peluru menuju posisi meriam. Dengan kekuatan kesatria yang
mengalir dalam tubuhnya, Vekdaji berhasil menghancurkan satu meriam dengan tangan dan senjatanya sendiri. Kazi segera memberitahu Zafar bahwa orang itulah yang selalu menggagalkan rencana mereka. Menyadari dirinya terlihat, Vekdaji melemparkan tombak bendera dengan segenap tenaga. Tombak itu menembus tubuh Kazi, menewaskannya seketika. Dengan amarah yang membara, Vekdaji memutar laras meriam sambil menebas tentara Tuklak yang mencoba menghentikannya. Satu posisi meriam berhasil ia lumpuhkan. Namun masih tersisa satu meriam terakhir. Melihat Hamir mencoba mendekat, Vekdaji mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia melempar Hamir menjauh tepat sebelum peluru meriam menghantam tubuhnya. Dada Vekdaji tertembus. Tak lama kemudian, Vekdaji mengembuskan napas terakhirnya. Merasa tujuan utamanya tercapai, Zafar memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara. Medan perang berubah menjadi lautan kematian. Dari ribuan pasukan Somnath, hanya tersisa 5 orang termasuk Hamir. Tubuh mereka penuh luka, darah mengalir di mana-mana, namun tak ada rasa takut di wajah para ksatria itu. Mereka justru tertawa. Mereka tahu mereka akan mati sebagai pahlawan. Dengan sisa tenaga, mereka bertarung mati-matian melawan ribuan pasukan Tuklak. Satu persatu kelima ksatria itu gugur hingga akhirnya hanya Hamir yang tersisa. Melihat tekad Hamir, Zafar memerintahkan pasukannya berhenti. Ia ingin duel hidup dan mati. Dalam duel itu, Hamir benar-benar terdesak. Zafar adalah pendekar pedang yang luar biasa. Setiap serangan Hamir mampu ditepis. Saat Hamir jatuh berlutut, Zafar menawarkan pilihan bergabung dengan Tuklak. Dengan kekuatan Hamir, Hindustan akan jatuh dengan mudah. Hamir menolak tanpa ragu. Zafar melempar pedang Hamir ke tanah dan di saat yang sama menikam perut Hamir dengan senjatanya sendiri. Di ambang kematian, Hamir melihat bayangan ibunya. Sang ibu memintanya bangkit. Jika ia menyerah, tanah kelahirannya akan musnah. Seruan itu membangkitkan kekuatan terakhir Hamir. Dewa-dewa menjawab panggilannya, membuat Hamir seketika kembali bangkit. Kini justru Zafar yang tak mampu mengimbangi serangannya. Namun pasukan Tuklak menyerbu bersama-sama. Dalam kekacauan itu, seorang prajurit Zafar berhasil memenggal kepala Hamir. Kepala itu terlempar dan jatuh ke laut. Namun keajaiban terjadi. Meski tanpa kepala, tubuh Hamir masih bergerak. Seolah-olah para dewa sendiri menggerakkan jasadnya untuk menuntaskan takdir. Tubuh itu menebas, menghancurkan dan membantai pasukan Tuklak sebanyak mungkin. Di detik terakhir, tubuh Hamir melemparkan pedangnya. Pedang itu menancap tepat di jantung Zafar, sehingga membuat Zafar pun tewas seketika. Sementara Hamir, sang titisan dewa, gugur sebagai pahlawan. Namanya akan terus dikenang dalam sejarah Hindustan, dan film pun berakhir.